Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan satu berita terkait dengan isu gas yang mahal. Gas untuk industri ya, bukan untuk rumah tangga. Nah, di beritanya diturunkan oleh Bloomberg Technos ya, pada tanggal 29 Juni 2025 jam 5 sore. Judulnya gas mahal, industri tuding PGAS ya, Pigas ya itu nama singkatan. Pigas tak patuhi HGBT hingga ancam PHK. Ini singkatan semua, makanya kita baca nih. Nah, ini ada gambar perusahaan gas negara ya, PGAS tadi perusahaan gas negara ya, PGAS ini ya, PGN, PGAS. Nih, lalu tulis beritanya kalangan industriawan, jadi industri tadi pelaku industri maksudnya, menyebut harga gas yang dijual PT Perusahaan Gas Negara Terbuka, disingkat PGAS ya atau PGN, sama ini, kerap lebih mahal dari harga yang dipatok dalam keputusan Menteri ESDM soal penyaluran gas murah melalui program harga gas bumi tertentu HGBT. Jadi ada harga tertentu untuk keperluan tertentu melalui keputusan Menteri ESDM ya. Ini reguler keputusan itu dilakukan. Menurut peraturan Kementerian ESDM seharusnya HGBT, jadi harga gas bumi tertentu, itu dibedakan berdasarkan pemanfaatkan gas bumi, yaitu sebagai bahan bakar seharga $7 MMBTU ya, Million British Thermal Unit. Udah kita terima saja ini untuk menunjukkan harga aja $7 per MMBTU. Dan untuk bahan baku industri senilai $6,5 MMBTU. Jadi lebih murah ya, bahan bakar 7 yang kemudian baku industri 6,5 itu harga ininya. Harga acuannya ya. Harga itu mengacu kepada keputusan Menteri SDM ya 2025 ya. Jadi ini tiap tahun atau tiap 2 tahun bisa diganti. Jadi ini perubahan kedua atas keputusan yang tahun 2023 tentang pengguna gas bumi tertentu. Jadi ini ditandatangani oleh Menteri SDM Bahlil pada 26 Februari 2025 yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Ya, PGAS tidak memenuhi Perpres HGBT dan Kepmen. Jadi Perpres dan Kepmen yang menyebut $7 MMBTU itu bahasa ada 6,5 segala kan. Kami sangat keberatan karena harga tinggi menggerogoti daya saing manufaktur, kata Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman AKLP. Ini satu jenis industri yang sangat membutuhkan gas ya. Justinus Gunawan saat dihubungi dikutip Minggu 29 Juni 2025. Nah, Justinus menuturkan perusahaan penerima manfaat HGBT membayar harga gas sesuai ketentuan atau $7 MMBTU, berarti ini untuk bahan bakar, hanya sekitar 70% realisasi volumenya. Itu 70% yang memang dapat harga segitu. Sementara sisanya membayar harga regasifikasi sebesar 16,88. Hampir 17 ya. Jadi 2,5 kali lipat kan berarti dari harga itu yang 30%-nya bayarnya segitu. Nah, dia merinci ini bukan harga normal kata Pak Justinus. Ini harga abnormal untuk industri. Jadi harga hampir 17 tadi itu tidak normal. Jadi kalau harga pasar pun kalau pas kondisinya normal tidak segitu, kira-kira begitulah. Dia memerinci pelanggan tidak memiliki pilihan apapun karena tidak ada alternatif pasokan gas bumi melalui pipa selain pipa PGN, PGAS sama ya. Di sisi lain, pelanggan nyaris tidak memiliki alternatif energi karena semua peralatan sudah diganti dengan penggunaan gas ya. Ini untuk kasus industrinya tadi, industri yang dia ketua asosiasinya itu ya. Jadi apa tadi, industri asosiasi kaca, lembaran dan pengaman. Tapi ini merepresentasikan ada beberapa industri yang ketergantungannya terhadap gas sangat tinggi dan instrumen pabriknya segala macam layoutnya segala itu sudah memang dirancang untuk pakai gas gitu. Jadi kalau harga gasnya abnormal lah istilah dia tadi kan, itu mereka akan sangat kesulitan. Nah,
tanpa pilihan, gas harus dibeli dari PGN. Take it or leave it, ambil atau tinggalkan, berapapun harganya imbuh dia. Lebih jauh, Justinus menyebut industri manufaktur dapat mengalami deindustrialisasi dini akibat permasalahan harga gas tersebut. Nah, ini dia nyebut-nyebut di industrialisasi dininya. Bahkan dia menggarisbawahi kondisi tersebut berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan demikian, kata dia, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 8% makin jauh panggang dari api. Jadi saya kira sebagai pengusaha, Pak Industri ini, Justinus ini, logikanya bagus ini. Kalau industri kami tidak bisa berkembang, bahkan tidak bisa menggunakan seluruh kapasitasnya deindustrialisasi, ya dia tidak bisa menggunakan 100% kapasitasnya, bahkan nanti perlahan kapasitas terpasangnya turun. Sekarang kapasitas terpasangnya tidak optimal, karena gasnya nggak cukup, nggak kuat beli gas, hanya bisa sampai jumlah tertentu karena terlalu mahal harganya. Nah, terlalu mahalnya dituduh Pak Justinus ini adalah karena PGN nggak disiplin dengan peraturan presiden dan peraturan menteri gitu. Kalau disiplin mereka juga jalan. Nah, itu nanti menurut beliau ini ya tadi deindustrialisasi, lalu bisa PHK, lalu kalau PHK deindustrialisasi ya nggak mungkin 8%. Itu argumen ya, tapi yang penting ini adalah aspirasi dari pelaku bisnis ya. Dalam kaitan itu, Justinus meminta PGN dapat mengimplementasikan Kepmen ESDM, nah 2025 baru ya Februari, serta dapat merealisasikan volume sebesar 100% tanpa alasan apapun. Jadi jangan hanya $7 dan 6,5 itu betulan ada, tapi nggak full, kira-kira gitulah. Nah, itu kan aturannya. Jadi menurut saya wajar nih. Dia memintanya tidak minta harga murah, ya sesuai dengan keputusan itu gitu loh. Nah, karena Menteri EM sudah menetapkan volume, jadi volume pun sudah ditetapkan sebenarnya, dia hanya harga. Jadi yang HGBT itu volume dan harga. Nah, harga dipenuhi, volume HGBT-nya tidak dipenuhi, ya kan berarti sisanya mereka harus pakai harga yang 2,5 kali lipat. Nah, tadi kan sudah diingatkan oleh pelaku industri ini, industri yang lebih banyak memakai gas sebagai bahan baku ataupun sebagai penunjang utama dari produksi dia, itu nanti kan dia terpaksa tidak akan memakai seluruh kapasitas terpasang dia. Ini tafsiran saya ya. Nah, perlahan-lahan tidak memakai terpasang itu juga membuat mereka juga tidak mungkin meningkatkan investasi untuk menambah kapasitas terpasang yang ada aja nggak bisa full employment ya, tidak bisa sepenuhnya dipakai. Nah, jadi seperti itulah. Nah, tapi ini perlu kita cek ya bahwa benar ini Menteri SDM volume harga sumber gas oleh penyalur gas terusnya lah. Ini bagaimana pertanggungjawaban PGN, benar nggak aspirasi atau tuntutan, semi tuntutan ini dari pelaku ini bahwa PGN tidak menjalankan itu. Lalu ada subjudul pasukan hulu secara terpisah, ini berarti narasumber lain, Ketua Umum Indonesia Rubber Globe Manufacturer Association Rudi Ramadan IRGMA ya IRGMA menuturkan harga gas mahal disinyalir terjadi akibat pasokan gas pipa dari hulu berkurang. Ini asosiasi lain loh ya, tapi juga sama ya memakai gas. Industri yang bukan penerima HGBT secara 100% akan dikenakan harga regasifikasi sebesar 14,97 MMBTU untuk wilayah Jawa Barat. 15 yang tadi hampir 17, tapi ini kelihatannya kalau harga yang tidak penerima HGBT itu harga bersubsidi lah sederhananya. Ini wilayah Jawa Barat, bisa jadi tadi informasi dari Pak Justinus yang hampir 17 tadi, daerah lain lagi kan lebih jauh. Nah, Rudi menilai harga ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga gas pipa yang sebelumnya diterima oleh industri bukan penerima HGBT. HGBT yaitu sebesar 9,16 MMBTU ya. Jadi yang 14,97 atau 15 pun sudah jauh lebih mahal dari 9,16, apalagi yang diinformasikan oleh Pak Justinus tadi 16,88. Nah, ini kembali Rudi dikutip, Rudi menjelaskan
penetapan harga yang ditetapkan PGN tersebut berdampak kenaikan biaya produksi sebesar bisa mencapai 3%, bahkan industri smelter atau bisa mencapai 14%. Jadi beberapa informasi ini kenaikan, pokoknya intinya kan menambah ongkos produksi. Lebih jauh, kenaikan harga gas tersebut berdampak pada penurunan efisiensi serta utilitas pabrik. Tadi utilitas tadi yang saya ceritakan soal kapasitas terpasang. Lalu melemahnya daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Berarti kita juga rentan untuk kemasukan barang impor. Turut memicu risiko pengurangan tenaga kerja, sama tadi ya. Nah, dengan Pak Yusnus. Lalu menanggapi isu tersebut, Direktur Utama PGN Arif S. Handoko mengatakan pada saat Kepmen ditetapkan oleh Menteri SDM, PGN langsung menerapkan HGBT kepada pelanggan sambil menyelesaikan dokumen yang diperlukan dengan pemasok gas bumi hulu. Akan tetapi realisasi pasokan sangat bergantung dengan ketersediaan pasokan gas dari hulu dan kondisi operasional. PGN mengikuti kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan pemanfaatan gas bagi konsumen HGBT. Pada saat terdapat pasokan gas pipa yang mencukupi, PGN pun akan menyesuaikan pasokan kepada pelanggan, sehingga pelanggan tetap mendapatkan pasokan dengan harga yang affordable selain pasokan yang berasal dari LNG, ujar Arif saat dimintai konfirmasi. Jadi ini Bloomberg Technos mengerjakan PR-nya nih jurnalisnya, nanyain juga kepada Dirut PGN. Nah, terkait dengan penurunan gas pipa dan seterusnya ya, kami berterima kasih. Dia jelaskan lah. Kemudian saya baca agak cepat, menekankan pelaksanaan sudah sesuai Kepmen ESDM. Dia mengatakan sudah sesuai. Sehingga kurang tepat apabila dinyatakan PGN tidak mematuhi Presiden. Ada lagi kutipan terhadap juru bicara Kemenperin, Febri Antoni Arif, mengungkap PGN kerap menjual harga gas di atas ketentuan untuk bahan baku yang dinilai, ya ini kan yang soal 6,5. Ya silahkan dibaca lebih lanjut. Intinya kembali ini, dan ini dari jubirnya Menteri Perindustrian, Kementerian Perindustrian beda nih dengan Dirut PGN. PGN udah oke nih, jubir Kementerian katanya betul. Tadi yang pelaku sangat mengeluh. Nah ini saya kira kembali kita ini mempertanyakan ini jubir Kementerian Perindustrian. Nah saya tutup ulasan ini kembali mempertontonkan kepada kita semua berbagai kebijakan pemerintah ini memerlukan koordinasi yang lebih rapi ya di kalangan pemerintah. Kemudian ketika melakukan kebijakan itu tidak hanya soal item-item pokok yang dikatakan, tapi sudah membayangkan bisnis prosesnya. Nah, tadi bagaimana ini kesan saya di Dirut PGN itu ingin menekankan, ya kita memenuhi, tapi memang ada masalah dalam pasokan, kan? Nah itu kan harus ada ukuran-ukurannya. Apakah kesulitan itu berasal dari PGN atau berasal dari aspek lain. Nah mudah-mudahan berita-berita dari media seperti Bloomberg Technos yang seperti ini menjadi perhatian para pengambil kebijakan, dan menurut saya para pelaku industri, pengusaha juga bersuaralah, kan tidak berarti melawan pemerintah, tapi ingin menyampaikan yang menjadi kendala dia, apalagi dasarnya adalah janji atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Mudah-mudahan kondisinya membaik ke depan.